Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, di malam hari ini kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Semua yang baik berkat Allah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat cinta Tuhan yang luar biasa. Kami dapat berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun juga kami yang berada Tuhan, yang tidak berada di tempat ini, di rumah-rumah kami masing-masing yang mendengar ya Tuhan pemberitaan, bahkan puji penyembahan dari rumah, semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami percaya setiap pujian-pujian, penyembahan naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatimu. Kami bersyukur semuanya, kami menyerahkan jam dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya di tempat ini dan juga di rumah dimanapun setiap anak-anakmu berada, Tuhan melawat dengan penuh kuasa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan terkasih. Saat malam hari ini mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau membawa ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang hari yang sudah kita jalani. Kita mau bersyukur atas perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari kehidupan kita. Karena Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu memelihara kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pada malam hari ini mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau membawa ungkapan syukur kita di hadapannya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan namanya yang besar. Haleluya. Haleluya. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari jemaat Tuhan katakan, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
Roh Kudus urapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Haleluya, amin. Kami yakin Tuhan Kau ada di sini, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin. Terjadi kesembuhan, haleluya. Terjadi di sini, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu bagi setiap pribadi yang ada pada malam hari ini, yang ikut bersama-sama pada malam hari ini. Roh Kudus melawat, Roh Kudus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Terima kasih ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu kami dapat berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami dapat bersekutu di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biar setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai hamba, yang membicarakan apa yang Engkau mau ya Tuhan, dan Engkau pakai seluruh juga kami yang mendengar, menerima berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan lagi beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema malam hari ini kita masih berbicara tema dalam 1 bulan ini tentang kasih agape. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kasih agape, mari kita akan baca sama-sama di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan karena begitu besar. Di sini ada kata begitu besar kasih Allah yang berbicara pada malam hari ini. Kasih itu adalah kasih Allah yang luar biasa yang kita akan bahas bersama pada malam hari ini, berbicara tentang agape, ya. Istilah agape ini atau kasih yang luar biasa ini diadopsi dari bahasa Yunani. Orang Yunani kuno sebenarnya mengenal 8 kategori cinta dalam pengertian yang berbeda-beda satu sama lain. Secara gerejawi atau ajaran gereja lebih dikenal secara familiar 4 kategori cinta, yaitu kalau saya sebutkan ada agape, ada eros, yaitu disebut juga cinta erotis, ada istilah filia atau cinta yang penuh kasih yang Anda rasakan pada teman-teman pada umumnya. Yang keempat itu storge, itu cinta yang lebih dalam lagi atau lebih akrab lagi dari filia, contohnya hubungan cinta antara orang tua dan anak. Ada 4 lagi sebenarnya dalam kategori pembagian cinta ini atau kasih ini dari Yunani kuno, yaitu ada istilah philautia, yaitu cinta diri sendiri, ya. Di sini cintanya terfokus pada diri sendiri atau egosentris pada diri sendiri. Ada juga istilah yang lain pragma, ya. Pragma di sini adalah kebalikan dari eros yang fokus karena gairah pada sesuatu, pada rupa, ya. Memandang rupa atau rupawan seseorang, ya. Di sini karena cantik, ganteng, smart dan lain-lain, itu eros. Tapi pragma lebih pada menerima seseorang apa adanya, walaupun secara waktu terkikis habis kecantikan, kegantengan, kekayaan dan sebagainya, ya. Pragma ini adalah cinta yang bertahan, ya, sampai tidak melihat yang seperti yang dilihat oleh eros. Namun pragma bukanlah cinta yang abadi, ya. Yang berikut adalah ludus. Ludus ini atau istilahnya dikatakan cinta yang menyenangkan. Biasanya cinta ini timbul pada cinta pada pandangan pertama, ya. Ada lagu yang ngetop pada tahun 90-an yang berkata, kalau mau makan ingat kamu, kalau mau tidur ingat kamu. Pokoknya satu hari tidak ketemu rasanya mungkin terasa bertahun-tahun lamanya, ya. Dan ada berikut, ya, tambahan yang itu yang keempat, yang tambahannya itu dari cinta ini adalah mania, yaitu cinta obsesif, ya. Cinta ini disebut juga cinta yang melewati ambang batas, terkesan memaksakan kehendak. Contohnya yang bisa dikatakan sini ketika cinta bertepuk sebelah tangan, segala upaya bisa dikerjakan, ya. Ada istilah juga yang ngetop, kalau cinta ditolak dukun bertindak, seperti itulah contohnya, ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu agape. Agape itu adalah istilah cinta yang dikatakan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Cinta agape tidak pernah egois. Dalam tradisi kekristenan, agape berarti cinta yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya. Kita akan sama-sama pada malam ini akan masuk dalam pembahasan kita malam ini tentang agape. Saya akan ringkas dalam 3 V, ya. 3 V di sini yang pertama itu value, valid dan vivid, ya. Kita akan masuk yang pertama, yaitu value. Value atau sesuatu yang disebut dengan nilai, ya. Sesuatu yang bernilai atau berharga. Jika harganya mahal, tentu memiliki kualitas yang berbeda dengan harga yang tentunya yang lebih murah, ya, pada umumnya. Seringkali kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki dari segi harga atau nilai. Kalau kita sudah suka atau cinta pada sesuatu, sekalipun hanya benda, kita akan lebih menghargainya karena ada nilainya, ada harganya di situ. Ya, saya ingin ceritakan suatu ilustrasi sedikit, ya.
Di sini ada suatu cerita, ada seorang ayah dan anak. Mereka berdua ini sedang membersihkan akuarium mereka di rumah. Kebetulan isi akuarium di dalam rumah tersebut seekor ikan yang dipelihara ayahnya itu sejak dari ukuran yang kecil, yang dengan berjalannya waktu ya sudah 5 tahun, ikan itu sudah menjadi ikan yang ukurannya cukup besar. Anaknya bertanya kepada bapaknya. Anaknya ini bertanya, "Pak, ini ikannya bisa digoreng nggak?" Ayahnya pun tersenyum. Ayah bertanya, "Anakku, engkau tahu berapa nilai ikan ini?" Anak itu berkata, "Nggak tahu, Pak." Kemudian ayahnya bertanya, "Coba kamu tanya ke Pak Eko, tetangga kita yang di sebelah. Kasih lihat foto ikan ini, tanya berapa kira-kira harga ikan ini." Sang anak pun segera berlari ke sebelah rumah sambil membawa foto ikan. Kebetulan Pak Eko juga memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Setelah menanyakan ke Pak Eko, anak itu balik ke ayahnya. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Wah Pak, ternyata harganya 5 jutaan ya Pak. Pak Eko mau beli Pak kalau dijual begitu." Bapaknya pun tersenyum. Lanjut ayahnya kemudian membuka lemari, mengambil sebuah piagam dan berkata kepada anak itu, "Coba kamu bawa piagam ini dan foto ikan ini dan tanyakan di toko akuarium di sebelah jalan sana, tanya berapa harganya." Anak itu kemudian bergegas karena penasarannya, langsung ke toko tersebut untuk menanyakan berapa harga ikan ini. Alangkah kagetnya anak itu setelah mendengar harga yang dibanderol oleh toko itu untuk membeli ikan itu seharga kurang lebih 50 jutaan. Anak itu kemudian kembali ke ayahnya sambil terkagum-kagum dan berkata, "Dijual aja Pak." Apa yang dikatakan ayahnya? "Bapak tidak jual, walaupun ditawar lebih." Kenapa sampai bapaknya tidak menjualnya? Keburu sayang, keburu jatuh hati. Ikan itu sepertinya sudah mendapatkan tempat di hati ayahnya dengan nilai yang tidak terbayarkan. Karena apa? Dari kecil ayahnya merawatnya dengan susah payah, memberinya dia makan, memperhatikan airnya, sampai-sampai tidak ada harga yang pas karena sudah jatuh cinta, ya. Kasih memiliki nilai. Ibarat emas, ada kadar persennya, ya. Kalau Bapak Ibu bisa membeli emas atau melihat logam mulia, di sana hanya sampai tertulis 99,99%, ya, seperti itu kurang lebihnya, ya. Tidak ada yang tertulis logam mulia, berapa kadarnya? 100%. Mengapa? Karena belum sempurna. Kesempurnaan karena 100% itu hanyalah milik Tuhan, ya. Demikian agape memiliki kadar 100%. Kadar kasih yang melebihi mungkin apa yang baik, ya. Kadar kasih yang kita baca tadi, ya, mungkin disebut kasih juga, disebut cinta juga. Tetapi kasih yang mencapai 100% hanyalah kasih agape, ya. Agape bersifat kekal sampai pun setelah dunia berakhir. Kasih agape adalah kasih yang total, ya. Bukanlah kasih yang biasa-biasa saja. Kasih yang luar biasa ini kita ibaratkan sebagai emas. Emas untuk mencapai dia 100%, dia harus melalui suatu tahap, ya. Dari mulai suatu bongkahan yang ditemukan, kemudian emas itu belum bisa dikatakan dari bongkahan ini logam mulia. Emas ini masih bercampur dengan tanah dan mungkin dengan logam-logam yang lainnya, ya, sehingga harus dipisahkan. Dari batu dan tanah ini perlu diremukkan, ya. Kalau orang tambang itu memakai tromol untuk membuat batu atau bongkahan ini untuk dihaluskan. Demikian juga kasih perlu diuji lewat sesuatu. Kadang terasa diremukkan, mungkin lewat terasa peremukan hati. Tapi firman Tuhan berkata, hati yang remuk tidak kau pandang hina Tuhan. Tidak berhenti hanya sampai dipermukan saja. Lebih lagi
ya, proses dari emas ini perlu diproses, ditangkap dengan air raksa, ya. Ada suatu proses di mana ditambahkan air raksa ini untuk hanya menangkap emas dalam bentuk yang belum murni ini, ya. Dia ditangkap, ya. Ini berbicara Tuhan rindu memisahkan engkau dari kotoran, ya, kotoran-kotoran dunia ini, dari segala sesuatu dosa dunia ini. Maka itu kita perlukan persekutuan dengan Allah. Kita perlu menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita perlu menjaga tutur kata kita dan lain sebagainya sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dinamakan tahan uji. Tahan uji di sini yaitu pemurnian, ya. Ya, dikatakan tahan uji itu perlu dimurnikan. Dimurnikan di sini, dimurnikan perlu yang namanya dimurnikan dengan api, dengan pemanasan, ya. Kalau emas itu dimurnikan itu harus melalui api dengan pemanasan yang tinggi. Perlu cairan kimia yang khusus untuk memisahkan emas dari logam-logam lainnya. Setelah itu barulah ketika dia murni baru dicetak. Kemudian seperti yang diinginkan kita dapat melihat balok-balok emas yang disebut logam mulia. Tuhan sedang mencari orang seperti ini yang mau dibentuk, dimurnikan sehingga menjadi sesuatu yang mulia, ya. Itu berbicara tentang value. Kita masuk yang kedua, yaitu valid atau sah. Kasih itu harus valid. Mengapa harus valid? Ya, valid ini kita lihat itu perlu adanya suatu kesepakatan. Kalau dikatakan itu sah atau valid, adanya kesepakatan interaksi dua pribadi yang memiliki kepentingan yang sama untuk tujuan yang sama, ya. Contoh, ya, kalau seseorang mengenal yang namanya cinta di muka bumi ini, cinta menurut teori katakan dari mata turun ke hati, ya. Dari hati, cinta atau love ini bersemi menjadi yang dikatakan kasih sayang, yang kemudian berlanjut menjadi keluarga atau rumah tangga, bukan ular tangga, ya, seperti itu. Cinta Yesus membuktikan validitasnya itu melalui salib. Valid juga kita kenal seperti makanan kemasan. Kalau Bapak Ibu membeli Indomie atau apa, di kemasan itu ada tertulis best before atau expire date-nya kapan. Ditulis itu lengkap, tanggal, bulan, tahun, ya. Kasih yang lain selain agape yang kita lihat tadi, ya, setelah sebelumnya, itu hanya sampai di dunia ini saja. Tetapi agape tidak ada kata expire-nya. Dia bersifat kekal sampai ke surga, ya. Itulah kasih agape yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, kita akan masuk ke istilah yang ketiga, yaitu vivid, ya. Vivid atau jelas, terang, cerah. Ada istilah yang disebut dengan vivid dream atau mimpi vivid, ya. Seseorang bermimpi dan mimpinya itu terasa nyata. Dia akan mencium bau parfum. Kalau dia bermimpi mencium bau parfum, dan kalaupun dia mencium bau parfum, dia tahu jelas, wow, baunya ini bunga melati atau apa. Dan kalau dia bermimpi dikejar anjing, dia sampai bisa lari ngos-ngosan, ya. Ini dia merasakan sesuatu terasa nyata. Demikian juga kita dengan Bapa, ya. Walaupun kita mungkin belum melihat Bapa dengan mata kita, kita merasakan keintiman dengan Bapa dan terasa dekat, terasa nyata, ya. Kita akan baca sama-sama, ya, di dalam Ibrani pasal 1. Ibrani 1 ayat 1. Saya bacakan, ya. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alkitab menulis dahulu kala, itu ada kata di sini melalui perantara. Pada zaman akhir, ya zaman kita juga termasuk ini, kegenapan semua hukum Taurat adalah kasih Bapa melalui pribadi Yesus. Ini peristiwa yang nyata terjadi di muka bumi, bukan cerita di negeri awan, ya. Kalau kita baca lagi di dalam Roma pasal 1 ayat 23. Roma pasal 1 ayat 23. Di situ dikatakan, tertulis, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Sebelum Yesus, manusia tidak dapat melihat dengan jelas gambaran Allah itu. Seperti apa mereka menggantikan, seperti kita baca tadi ya, mereka menggantikan gambaran melalui imajinasi mereka. Sehingga rupa-rupa image Allah mereka bentuk. Sampai itu ditulis di firman yang kita telah baca tadi. Dengan binatang yang berkaki empat dan apa, mereka mengimagekan Allah seperti itu karena belum nyata, belum jelas untuk hal itu. Ya. Dan dalam Kolose ayat 1 pasal 1 ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Jadi Tuhan kita adalah pribadi yang nyata. Dia datang sebagai pribadi yang nyata, bukan fiktif, ya. Dan bukan hanya imajinasi semata. Oleh karena itu, Yesus mengambil pendekatan paling dekat dengan manusia melalui manusia juga yang seutuhnya, ya. Gambaran Allah bukan hanya rupa, tapi juga karakter sejati Allah. Jadi itulah agape, kasih tanpa batas, ya, yang terjadi dalam gambaran Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Itu sekedar pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Kiranya kita mengerti dari pembahasan ini dan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan biarlah kasih agape itu selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan masuk di dalam doa, dan doa juga untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami tahu kasih Allah yang luar biasa tinggal di dalam kehidupan kami dan tetap selalu ada di dalam hidup ini. Biarlah kasih itu selalu melekat dalam kehidupan kami, sehingga kami dibawa dari hari ke hari semakin mengenal akan pribadi Tuhan yang sebenarnya. Kami bersyukur buat malam hari ini dan buat firman-Mu yang luar biasa, yang ajaib, yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu kasih Allah yang luar biasa itu ya Tuhan terjadi di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami perkatakan semua yang baik selalu jadi atas setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami juga akan memberi persembahan, setiap tangan yang memberi ya Tuhan, Engkau berkati. Persembahan-persembahan yang ditaburkan ya Tuhan di gereja-Mu ini, kami percaya semuanya biar dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biar setiap tangan yang memberi ya Tuhan akan menuai dengan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur semuanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan memberkati melalui pembicara kita pada malam hari ini. Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan di manapun Anda berada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman Gereja Allah Baik dalam sepekan. Pertama, morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 04 pagi di rumah masing-masing
dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis live di YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Bapak Steven Anggriawan. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya, serta mengikuti perkembangan informasi tentang Gereja Allah Baik melalui media sosial Gereja Allah Baik, Instagram GAB Gorontalo, dan Facebook House of Tevila GAB. Jemaat Tuhan, sekali lagi kami mengingatkan untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak atau social distancing. Sekian pengumuman kami pada malam hari ini. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya malam hari ini saudara sudah diberkati dengan setiap pujian dan penyembahan,
dan tentunya dengan firman yang sudah disampaikan malam hari ini. Tuhan Yesus luar biasa, ya. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mengucap syukur atas malam hari ini. Mari saudara angkat kedua tangan dimanapun saudara berada pada saat hari ini. Dan kita akan menutup ibadah dengan penuh ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau luar biasa. Firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan sudah dimeteraikan, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, the King of King, Raja di atas segala raja. Kami percaya biar kasih agape, unconditional love, kasih tanpa syarat, tinggal tetap atas kami. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan kasih itu dimulai dari rumah tangga kami. Ketika kami mengangkat tangan, kami yakin dan percaya selalu Tuhan Yesus pasti turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan, maka kami yakin sampai akhir deseni kami, Tuhan Yesus menuntun kehidupan kami. Terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah kebahagiaan, terimalah pemulihan dari sorga. Turun atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama katakan, amin.